Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nurhayati dari kelas 3K2. Kali ini saya akan membahas materi pembelajaran biologi dengan tema ruang lingkup biologi. Kenapa sih kita harus mempelajari ruang lingkup biologi? Tetapi sebelumnya, kalian harus memahami terlebih dahulu kompetisi dasar dalam mempelajari biologi. Memahami tentang ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan, metode ilmiah, dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih yang dipelajarin dalam ruang lingkup biologi? Yang pertama, biologi sebagai ilmu. Yang kedua, tingkat organisasi kehidupan. Yang ketiga, cabang-cabang ilmu biologi. Yang keempat, metode ilmiah. Jadi, apa sih pengertian biologi yang sebenarnya? Jadi, biologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, bios dan logos. Bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Sebagai bagian dari sains, biologi memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama, konkret, yang artinya objek kajian nyata. Yang kedua, yaitu logis, yang artinya cara berpikir dapat diterima oleh nalar, yang artinya masuk akal. Yang ketiga, yaitu objektif, yang artinya didasari oleh data-data tanpa pengaruh pendapat pribadi. Yang keempat, yaitu universal, yang artinya teori yang dihasilkan dapat berlaku secara umum. Yang kelima, yaitu sistematik, yang artinya langkah-langkah yang digunakan dilakukan secara urut, secara baku, sesuai dengan metode ilmiah. Dan yang terakhir adalah empiris, yang artinya biologi dapat dibuktikan dengan melakukan pengamatan, penelitian, ataupun eksperimen. Cabang-cabang biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama, biologi molekuler, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang susunan makhluk hidup di tingkat molekuler. Yang kedua yaitu genetika, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang ketiga yaitu sitologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang susunan-susunan dan fungsi-fungsi bagian-bagian dari sel tubuh. Yang keempat yaitu histologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Yang kelima yaitu anatomi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang struktur dalam tubuh makhluk hidup. Yang keenam yaitu fisiologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang proses dan kegiatan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Cabang-cabang biologi berdasarkan kriteria objek biologi. Yang pertama, virologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang kehidupan virus dan peranannya. Yang kedua, mikrobiologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme dan peranannya. Yang ketiga yaitu bakteriologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang bakteri dan peranannya. Yang keempat yaitu mikologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang kehidupan jamur dan peranannya. Yang kelima yaitu botani, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang kehidupan tumbuhan. Cabang-cabang biologi berdasarkan kaitannya dengan ilmu lain. Yang pertama yaitu bioteknologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang teknologi yang memanfaatkan organisme. Yang kedua yaitu biokimia, yang artinya ilmu yang mempelajari proses kimia di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu paleontologi, yang artinya
ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup di masa lampau yang dapat dilihat dari hasil fosilnya. Cabang-cabang biologi berdasarkan kriteria, persoalan, dan tema. 1. Ekologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu evolusi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup. Yang ketiga imunologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan di dalam tubuh makhluk hidup. Yang keempat yaitu taksonomi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang penggolongan suatu makhluk hidup. Yang kelima yaitu patologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit